Baik saudara-saudara, pada saat ini kita kembali dalam pelajaran Sekolah Sahabat yang ke-10 dengan judul Kelemah Lembutan dalam Cawan Lebur. Tapi sebelumnya, mari kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini Tuhan, kami akan mempelajari firman Tuhan, pelajaran Sekolah Sahabat. Biarlah Kuasa Roh Kudus, pimpinan dari Tuhan boleh menjadi bagian kami. Kami boleh mempelajari setiap firman Tuhan yang ada pelajaran Sekolah Sahabat. Dan ini boleh menjadi motivasi, boleh menjadi renungan, boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Ketika kami akan membuka lembaran-lembaran firman Tuhan, biarlah Kuasa Roh Kudus boleh membimbing kami. Ini boleh menjadi berkat dan kepada saudara-saudara yang menyaksikan, boleh mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan permohonan kami dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara-saudara, setelah kita membahas hidup untuk memuji, pekan ini kita akan melihat bagaimana umat Tuhan harus hidup dalam kelemah lembutan. Dan pada sepanjang pekan ini, pelajaran Sekolah Sahabat mengambil ayat tema yang tercatat di dalam Matius 5 ayatnya yang kelima. Mari kita buka sama-sama Sekolah Sahabat kita, Alkitab kita. Kita buka dalam Matius 5 ayatnya yang kelima. Ayatnya yang kelima, firman Tuhan berkata, "Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi." Saudara-saudara, berbicara tentang kelemah lembutan. Biasanya kata lemah lembut itu berkaitan dengan kerendahan hati seseorang. Karena menurut saya itu kalau orang yang rendah hati sudah pasti memiliki kelemah lembutan. Dan begitu juga sebaliknya. Orang yang memiliki kelemah lembutan, lemah lembut, ramah, berarti dia itu adalah orang yang rendah hati. Dalam pelajaran Sekolah Sahabat di sini dikatakan, kelemah lembutan didefinisikan sebagai menahan luka dengan kesabaran dan tanpa dendam. Walaupun dihina, diperlakukan tidak baik, kalau orang yang lemah lembut, rendah hati, sudah pasti dia akan sabar menanggung semuanya. Saudara-saudara, dan biasanya orang yang lemah lembut itu, dia akan mengatakan, it's okay not to be okay. Dan inilah yang dituntut kepada kita semua ketika kita akan mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat ini pekan ini. Inilah yang dituntut oleh kita untuk setiap umat Tuhan harus memiliki kelemah lembutan sama seperti Yesus yang memiliki kelemah lembutan, yaitu dia sabar, dan kita juga harus sabar menghadapi umat Tuhan. Dalam pelajaran Sekolah Sahabat di sini dikatakan, cawan lebur adalah tempat yang bagus untuk belajar kelembutan hati. Karena melalui kelemah lembutan dan kehancuran kita sendiri, kita dapat menjadi saksi yang kuat bagi Allah. Saudara-saudara, berbicara tentang kelemah lembutan. Di pelajaran Sekolah Sahabat di sini disinggung tentang roti yang dipecah-pecahkan dan anggur yang dicurahkan. Saudara-saudara, mari kita lihat pelajaran-pelajaran Sekolah Sahabat yang ada. Barangkali poin yang diangkat di pembahasan ini adalah kelemah lembutan dalam penderitaan atau dalam keadaan banyak sekali masalah. Berbicara tentang roti yang dipecahkan dan anggur yang dicurahkan. Ini berkaitan dengan Alkitab, yang mana Alkitab ada contoh orang-orang yang dipecah-pecahkan untuk melayani orang lain. Dalam hal ini mari kita lihat tokoh yang pertama, yaitu Musa. Di sini di pelajaran Sekolah Sahabat apa yang saya dapati, Musa dipanggil untuk menanggung gelombang gosip dan kritik tanpa henti saat dia memimpin bangsa Israel ke tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Kita tahu bersama kisah dari pemimpin yang bernama Musa ini. Pada waktu dia memimpin bangsa Israel, ada banyak gosip, ada banyak kritikan, ada banyak hal-hal yang dia terima oleh karena keluhan-keluhan dari umat Tuhan, bangsa Israel yang ada pada waktu itu. Berikutnya, Yusuf dipanggil untuk melakukan perjalanan yang melibatkan pengkhianatan dan pemenjaraan saat dia dibawa ke posisi pelayanan di Mesir. Nah, dari semua ini sebenarnya saudara-saudara kita diizinkan, ini diizinkan terjadi untuk menjadi berkat bagi kita semua melalui peristiwa ini, dan kasih karunia akan terjadi dalam kehidupan kita semua. Di pelajaran Sekolah Sahabat sini juga menyinggung bahwa kelemah lembutan adalah kemampuan
yang diberikan Allah untuk menanggung hal-hal seperti itu dengan kesabaran dan tanpa dendam. Karena pemberian Allah kita menjadi sabar. Karena kuasa Tuhan tidak dendam, dan inilah yang Allah inginkan bagi kita semua untuk belajar sabar. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita, jangan bilang, oh sudah begini, saya orangnya gampang marah. Dalam kehidupan kita, kita tidak boleh katakan bahwa, oh sudah begini orang saya ini sudah begini, saya ini gampang mudah sekali untuk marah. Ingat saudara-saudara, karakter kita ini harus sama seperti Kristus. Sudah begini saya orangnya, nggak bisa lagi rubah. Jangan. Karakter kita harus sama seperti Kristus, yang mana kita harus belajar rendah hati, kita harus belajar kelemah lembutan, berdoa dan minta kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan mampukan. Selanjutnya, berbicara tentang syafaat untuk kasih karunia. Dalam pelajaran sekolah sahabat atau dalam Alkitab, kita boleh lihat dalam Keluaran 32 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Kisah bangsa Israel yang menyembah anak lembu emas. Dalam pelajaran dalam Alkitab di sini dikatakan mereka jahat di mata Tuhan. Tuhan berencana membinasakan mereka, tetapi Musa dengan lembut, dengan bijaksana membujuk Allah. Saudara-saudara, luar biasa ini. Pada waktu Allah melihat bangsa Israel, umatnya sudah tidak setia kepada Tuhan, mau menyembah, dia ingin membinasakan, tetapi Musa di sini, dia dengan lembut, dia bijaksana membujuk Allah. Selanjutnya dalam pelajaran Alkitab Keluaran 32 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14, mengangkat dua isu penting. Yang pertama, ada di dalam pelajaran sekolah sahabat. Yang pertama, tawaran Allah untuk menghancurkan orang-orang yang memberontak dan memberkati Musa adalah ujian baginya. Allah ingin Musa menunjukkan betapa dia sangat berbelas kasihan kepada orang-orang yang sangat tidak patuh. Tetapi ada kasih sayang kepada umat Tuhan yang kadang-kadang tidak patuh. Yang kedua, perikop ini menunjukkan bahwa pertentangan dan ketidaktaatan adalah panggilan untuk menyatakan kasih karunia. Saudara-saudara, peran kelemah lembutan dari Musa sangat luar biasa. Yang pertama, tetapi ketika saudara Musa, Miriam mengkritik dia berseru kepada Tuhan untuk menyembuhkannya dari kusta. Saudara-saudara, inilah yang luar biasa. Dikritik, tapi dia tetap mendoakan dan memohon berkat. Saudara-saudara, ada orang yang dikritik atau dikomentari hal yang kurang bagus, balas dengan hal yang tidak baik. Tapi berbeda ini dengan Musa. Pada waktu dia dikritik, dia diserang, tetapi oleh karena kelemah lembutan yang dia punya, dia tetap sabar. Dia balas itu dengan doa. Menjadi tantangan untuk kita pada saat ini, umat-umat Tuhan. Pada waktu saya dan saudara dikritik, atau diperlakukan dengan hal yang tidak bagus, apakah kita akan mendoakannya atau apakah kita akan tetap sabar dan percaya kepada Tuhan? Kita berdoa, Tuhan pasti akan memberikan kemampuan kepada kita. Saudara-saudara, yang kedua, ketika Allah marah kepada Korah dan para pengikutnya dan mengancam akan menghancurkan mereka semua, Musa tersungkur memohon untuk hidup mereka. Saudara-saudara, di sini Musa menunjukkan sifat tidak egois. Karena kenapa? Karena Musa orangnya lemah lembut. Pelajaran sekolah sahabat dan Alkitab katakan. Dan walaupun Musa mengalami banyak masalah, ada cawan lebur yang dia alami, yang dia hadapi, tetap dia belajar untuk sabar, untuk lemah lembut kepada orang lain. Saudara-saudara, yang menjadi tantangan untuk kita, kadang-kadang ketika kita menghadapi masalah, cawan lebur yang datang dalam kehidupan kita, ketika ada masalah, ada tantangan, ada hal-hal yang boleh membuat iman kita, yang boleh membuat kesabaran kita hilang, belajarlah dari Musa. Pada waktu dia berada di cawan lebur, dia tetap sabar dan dia tetap lemah lembut. Selanjutnya, berbicara tentang mengasihi,
mereka yang menyakiti kita. Ini menjadi tantangan untuk kita semua. Ketika kita berada di cawan lebur, yang diizinkan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita, kadang-kadang dalam kehidupan kita juga akan disakiti. Tetapi yang menjadi tantangan untuk kita, pelajaran sekolah sahabat sini katakan, mengasihi mereka yang menyakiti kita. Luar biasa. Mari kita bahas. Sebagai manusia, barangkali ini menjadi tantangan yang sangat susah. Ini tantangan untuk kita sebagai manusia, mengasihi mereka yang menyakiti kita. Memang sebagai manusia saya juga tidak tahu kalau ada yang berusaha menyakiti. Dengan pertolongan Tuhan kita pasti sabar, harus sabar dan tetap mengasihi mereka. Sebagai manusia barangkali ini menjadi tantangan yang besar bagi kita, tapi dengan pertolongan Allah, dengan pertolongan Tuhan pasti bisa. Pertanyaan, bagaimana caranya? Dengan melihat firman Tuhan. Ingat saudara-saudara, dalam kehidupan kita, apapun yang kita harus dasari, kita harus dasarkan itu dengan Alkitab. Bagaimana caranya? Dalam Matius 5 ayatnya yang ke-45. Dalam Matius 5 ayatnya yang ke-45 memberikan ilustrasi untuk mengasihi musuh kita. Mari kita buka Alkitab kita. Selain sabar dalam kesesakan, selalu berdoa dan bermohon belas kasihan kepada orang lain, kita juga dituntut untuk mengasihi mereka yang menyakiti kita. Sama seperti Bapa yang mengasihi anaknya, dalam pelajaran sekolah sahabat di sini disinggung, sama seperti Bapa yang mengasihi anaknya, kita juga harus saling mengasihi. Dan ingat, ada berkat bagi mereka yang saling mengasihi atau hidup dalam kedamaian. Karena kalau kita baca, lihat-lihat dalam Mazmur 133 ayatnya yang pertama, kalau tidak salah di situ firman Tuhan ada katakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila kita hidup damai dan rukun. Dan di ayatnya yang ketiga diberikan perintah, yaitu kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Di mana? Kenapa? Kemana? Kepada orang yang hidup damai dan rukun. Ada berkat yang akan Tuhan berikan. Ada beberapa orang yang mengatakan dengan mengampuni atau mengasihi musuh kita, itu sama saja, itu sama seperti obat untuk pribadi kita. Tapi kalau ada dendam, diri sendiri yang akan tersiksa. Saya sudah pernah alami. Ketika kita membenci orang lain, ketika kita tidak mengampuni orang lain, diri kita yang kita lukai sendiri. Tetapi pada waktu kita ampuni, pada waktu kita mengasihi musuh kita, mengasihi orang lain, itu sama saja seperti obat bagi saya dan saudara. Tetapi ketika kita membenci orang lain, dendam terhadap teman kita, sahabat kita, itu sama saja luka yang kita buat bagi diri kita. Selanjutnya, di pelajaran sekolah sahabat juga disinggung tentang mulut yang tertutup. Berbicara tentang ketidakadilan, di pelajaran sekolah sahabat di sini disinggung, di dunia ini sudah pasti banyak yang terjadi di negara kita, keluarga kita, masyarakat, bahkan dalam jemaat. Kadang-kadang ada keadaan yang tidak adil. Tapi di sini bagaimana kita mau menanggapi lewat peristiwa-peristiwa yang ada. Mari kita lihat dalam 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-23. Pembaca teringat dalam 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-23. Menarik sekali, pada waktu kejahatan terjadi, mereka dicaci ya. Pada waktu rasul-rasul pada waktu itu, Petrus dan lain sebagainya, para pelayan-pelayan Tuhan pada waktu itu, ketika mereka melayani, mereka dicaci, mereka dimaki, mereka tidak membalasnya, tetapi mereka tetap sabar dan tidak membalasnya. Karena mereka tahu bahwa Tuhan selalu mengontrol kehidupan mereka, dan mereka tahu bahwa penghakiman itu hanya milik Tuhan saja. Tuhan akan melakukan keadilan pada waktu yang tetap. Dan yang menariknya, kalau saudara baca dalam Roma 12 ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-21, di situ ada beberapa motivasi bagi umat Tuhan
untuk sabarlah dalam kesesakan. Dalam ketidakadilan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Kitab Roma sampaikan dalam Roma 12 ayatnya yang ke-17 sampai 21. Dalam kesesakan kita harus tetap sabar. Ini tantangan bagi kita semua, saudara-saudara. Sabarlah dalam kesesakan. Pada intinya adalah kelemah lembutan. Gantinya memberontak dan lain sebagainya, Paulus dan tokoh-tokoh Alkitab lebih menyerahkannya semua kepada Tuhan. Nah, dan di pelajaran selanjutnya berbicara tentang batu karang dan perlindungan kita. Di pelajaran dalam Alkitab di Mazmur 62 ayatnya yang ke-7, di situ firman Tuhan katakan, "Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah." Saudara-saudara, ada satu hal yang menarik yang diangkat di sini. Kadang-kadang kelemah lembutan itu dilihat sebagai kelemahan. Biasanya orang yang mereka bilang orang yang lemah lembut, orang yang baik, orang yang rendah hati, katanya orang yang lemah, kelemahan. Dan menurut beberapa orang bahwa orang yang lemah lembut, ini di pelajaran sekolah sahabat yang pelajaran sekolah sahabat angkat. Menurut beberapa orang yang lemah lembut itu lemah, pemalu mungkin atau pengecut. Tetapi ini tidak berbicara kelemah lembutan secara fisik. Bagi orang Kristen, pelajaran sekolah sahabat Alkitab sampaikan, bagi orang Kristen, kelemah lembutan itu ketika dia selalu sabar menghadapi masalah, sabar menghadapi pergumulan, tetap teguh, percaya, berdiri percaya bahwa Yesus sebagai batu karang. Saudara-saudara, ketika kita memaafkan, ketika kita sabar, kita tidak kalah. Kita tidak kalah. Tapi pada waktu itu ketika kita sabar, kita lemah lembut, pada waktu itu kita memenangkan keegoisan kita. Secara keseluruhan kalau kita melihat dalam Mazmur 62 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-9, sangat berguna bagi kehidupan kita dalam mempertahankan kelemah lembutan. Yesus dalam pelajaran sini dikatakan Yesus sebagai batu karang atau pelindung kita. Saudara-saudara, contohnya kita boleh lihat dalam ayatnya yang kedua. Firman Tuhan berkata, "Hanya dekat Allah aku tenang." Bahkan dilanjutkan dengan ayat yang lain bahwa dalam Tuhan ada keselamatan, sumber kekuatan, dan sumber pengharapan. Saudara-saudara, kesimpulan, menyimpan dendam, kemarahan sama saja penyakit atau luka bagi kita. Tetapi kelemah lembutan atau kesabaran adalah obat yang bermanfaat bagi kita. Dalam pelajaran sekolah sahabat, Alkitab juga mengatakan dalam Matius 5 ayatnya yang ke-5, "Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi." Roma 12 ayatnya yang ke-12, "Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa." Kita tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih kami boleh mempelajari firman Tuhan, pelajaran sekolah sahabat. Engkau bantu kami semua sebagai manusia yang penuh dengan kekurangan, keterbatasan. Berikan kami semua kemampuan, kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kami, agar supaya dalam kehidupan kami untuk menghadapi cawan lebur kehidupan kami, Tuhan mampukan kami agar kami selalu hidup dalam kelemah lembutan, sabarlah dalam kesesakan, dan selalu mempunyai pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua pemirsa dimanapun mereka berada. Ini doa dan permohonan kami dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, jika rangkuman video ini memberkati kita semua, saudara, teman-teman boleh like, boleh komen, boleh bagikan, boleh subscribe channel ini. Kiranya ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati orang semua. Haleluya. Amin. Tumingkas.